Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Insyaallah pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan tema khutbah yaitu hifdzul lisan an a'radis syariah, menjaga lisan daripada merendahkan dan meremehkan syariat. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tidak dipungkiri lagi bahwa lisan ini adalah salah satu nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita kaum muslimin, kepada kita seluruhnya manusia, yang dengannya kita bisa menggunakan pada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menggunakannya dengan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Menggunakannya dengan tilawatul Quran, yang dijanjikan satu huruf yang dibaca dengan ikhlas maka akan dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan lisan tersebut untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan peringatan kepada manusia dari bahaya-bahaya penyimpangan dan juga kemaksiatan. Namun sangat disayangkan, banyak pula dari manusia yang mereka tidak mempergunakan lisannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka pergunakan lisan-lisan itu untuk mencela sesama, memfitnah, mengadu domba, bahkan lebih dari itu digunakan untuk mencela syariat. Padahal dengan mencela syariat itu sama saja dia telah mencela Allah dan Rasulnya. Sebab tidaklah datang syariat kecuali Allah lah dan Rasulnya yang membuat syariat tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidakkah mereka mengetahui bahwa setiap ucapan, setiap kata yang keluar dari lisan mereka, melainkan ada malaikat di sana yang mencatat amal perbuatan mereka, mencatat setiap lisan, setiap ucapan yang keluar dari bibir mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah setiap ucapan yang keluar dari lisan melainkan di sana ada malaikat pengawas yang senantiasa mencatat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan setiap catatan itu pastilah akan dihadapkan kepada kita. Dan kita pun pasti akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita ucapkan di dunia ini. Maka hendaknya kita menjaga lisan kita daripada berkata yang mungkar. Janganlah banyak berbicara walaupun itu perkara mubah, karena dengan banyaknya berbicara akan perkara-perkara yang mubah akan tergelincir juga pada perkara yang haram, maka terlebih lagi dari perkara ucapan yang haram. Simaklah perkataan salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berkata Ali radhiyallahu anhu, "Idza tammal aqlu naqasal kalam." Kalau akal seseorang itu baik dan sempurna,
niscaya akan mengurangi banyak berbicara. Iya, karena banyak berbicara menjadikan pelakunya terkadang tergelincir pada perkara yang haram. Tanpa sadar dia mencela, tanpa sadar dia membicarakan aib-aib saudaranya sendiri. Juga berkata Abdullah bin Mas'ud, lisanuka sayfun qati' yabda'u bika, wa kalamuka sahmun nafidun yarji'u 'alaika, faqtasid fil maqal. Yang artinya, lisanmu itu ibarat pedang yang sangat tajam. Yang pedang tersebut akan menghancurkan dirimu terlebih dahulu sebelum orang lain. Wa kalamuka sahmun nafidun 'alaika, dan ucapanmu itu seperti panah yang akan kembali kepada dirimu, yakni mengenai dirimu, memudaratkan dirimu disebabkan perkataanmu. Nah, maka terkadang ada ungkapan mulutmu harimaumu. Kenapa? Karena banyak dari ucapan ini menyebabkan kebinasaan untuk dirinya sendiri. Kemudian berkata para fusoha, i'qil au aqil lisanaka illa an haqqin tuwaddihuhu au batilin tadhaduhu au hikmatin tanshuruha wa ni'matin tadhkuruha. Berkata ba'du fusoha, i'qil lisanak, pegang lisanmu, ikat lisanmu, illa an haqqin tuwaddihuhu, kecuali dari menjelaskan suatu kebenaran, lau au batilan tudhiduhu, atau membantah suatu kebatilan, au hikmatin tanshuruha, atau berkata hikmah yang kau sebarkan, wa ni'matin tadhkuruha, atau dipergunakan untuk menyebutkan hikmah ataupun nikmat yang Allah berikan kepadamu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Naam. Oleh karena itu wajib kita semua sebagai manusia untuk menjaga lisan ini dari perkataan-perkataan dan ucapan yang akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan memang tidak bertulang, dan demikianlah Allah menciptakan lisan. Sehingga ketika lisan sudah berkata, terkadang sulit untuk dikembalikan kepada posisinya semula. Demikian bahayanya lisan, sehingga Allah dan Rasulnya mengingatkan manusia agar tidak banyak berbicara, kecuali berbicara di atas kebenaran. Dua orang yang berteman akrab dipisahkan karena lisan. Ayah dan anak yang mereka saling mencintai dan saling menghormati berpisah karena lisan. Suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi berpisah pula karena lisan. Bahkan darah seorang muslim, darah seorang mukmin yang sangat suci dan sangat berharga tumpah dikarenakan lisan. Padahal darah seorang mukmin itu sangatlah berharga dan sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Muslim, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatlin rajulin muslimin wahidin bighairi haqq. Hilangnya dunia itu ringan sekali di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selain itu, ketidakmampuan menjaga lisan juga bisa mengakibatkan pelakunya tergelincir ke dalam neraka jahannam wal a'yadu billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'adu bainal masyriq." Hadis rawahu Bukhari. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu ucapan yang dia tidak merenungi akibat yang dia ucapkan, menjadikan dia tergelincir ke dalam neraka yang jauhnya sejauh timur dan barat. Nah, disebabkan dia tidak merenungi, tidak memikirkan akibat yang terjadi setelah dia mengucapkan perkataan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Bahkan candaan yang bersifat olok-olokan terhadap syariat bisa menjadi sebab kafirnya seseorang dari agama Islam. Bukan hanya membinasakan dirinya di dunia, tapi justru membinasakan dia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan keadaan orang-orang munafik, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka ucapan-ucapan orang munafik yang mereka ucapkan, niscaya mereka mengatakan,
kami hanya bercanda dan bersenda gurau. Iya. Ayat ini datang ketika perang Tabuk, yang mana orang-orang munafik mereka merendahkan Rasul dan para sahabatnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang rakus, orang-orang yang pengecut. Maka turunlah ayat agar Rasul bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan mereka berkata demikian? Sehingga mereka menjawab, kami hanya bercanda. Ucapan kami tadi hanyalah bercanda dan bersenda gurau. Maka turunlah ayat yang berbunyi, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu meminta maaf, tidak perlu mencari-cari alasan, sungguh engkau telah kafir setelah beriman. Lihat, disebabkan dia mencela syariat, mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela sahabat-sahabat Rasul, menjadikan seseorang murtad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innafu an ta'ifatin minkum, dan kami memaafkan rombongan mereka atau golongan mereka yang bertaubat. Artinya dia bertaubat setelah mengolok-olok syariat. Nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin, dan kami mengadab kaum yang lain yang terus di dalam mengolok-olok syariat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lembaga fatwa resmi Saudi Arabia yang diketahui oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah pernah ditanya tentang hukum orang-orang yang mengolok-olok sebagian perkara yang telah disyariatkan, seperti hukum bersiwak, memakai pakaian di atas mata kaki bagi laki-laki, memelihara jenggot, wanita-wanita yang berhijab atau bercadar dan sebagainya. Ya, karena memang perkara-perkara ini banyak dari kaum muslimin yang masih mengolok-olok orang yang menjalankan syariat tersebut. Maka beliau menjawab, adapun orang-orang yang mencela syariat di atas, fa hukmuhu yubayyin lahu masyru'iyat dzalik. Dijelaskan akan syariat perkara-perkara tersebut, bahwa semua itu telah datang dari syariat, dan syariat adalah Allah dan Rasulnya yang mensyariatkan. Sampaikan hal tersebut kepada orang-orang yang mengolok-olok tersebut. Fa idza asara 'alal istihza', kalau mereka terus mengolok-olok setelah mendapatkan penjelasan dan syariat dari dalil-dalil tersebut, bisunanis tsabitah kafara bidzalik, maka dia telah kafir disebabkan telah mengetahui syariat setelah mendapatkan penjelasan. Li'annahu bidzalik yakunu mutanaqqidan lirrasul wa li syar'i. Karena yang demikian dia telah mencela dan menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanaqudu bidzalika kafara akbar atau kufrun akbar, dan menghujat Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk kufur besar yang menjadikan pelakunya terjerumus ke dalam neraka jahanam dan menjadi murtad wal iyad billah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.